Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar ayah bunda dan sahabat sekalian? Senang sekali bisa menyapa lagi nih ayah bunda sekalian setelah sepekan ya bila family class libur karena ada suatu halangan qadarullahnya. Itu adalah rencana manusia, tapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya bisa merencanakan ya, karena semua keputusan itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kabarnya nih ayah bunda semuanya? Semoga semakin sehat fisiknya, sehat bisnisnya, sehat kantongnya, sehat jiwanya, dan yang paling penting adalah sehat hatinya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Bila Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bila Verbal Indonesia sebagai ikhtiar iman maksimal membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan juga sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar tentunya menghadirkan guru-guru kita yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan lewat wasilah guru kita semuanya ini Allah hadirkan hidayah dan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu bagaimana suara saya. Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Jelas, alhamdulillah. Jelas, harum, masya Allah. Alhamdulillah jelas. Dari Siti, jelas kah? Alhamdulillah. Jelas banget. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah, syukron kepada kawan-kawan yang sudah respon. Semoga setiap rasa antusias kawan-kawan, begitu juga Allah akan antusias untuk bisa mengabulkan ya setiap hajat-hajat dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jelas sampai Garut, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, izin malam ini saya Ridwan Febriansyah akan menemani guru saya, guru kita semuanya pada malam hari ini, yaitu Bunda Anik Al-Fakiroh, yang insya Allah akan berbagi di kesempatan pada malam hari ini. Berbagi inspirasi, berbagi ilmu dengan kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak nih bertambah ilmu kita tentang parenting, tentang pola pengasuhan, dan banyak lagi ya. Wabil khusus sesuai tema kita pada malam hari ini. Ada yang tahu tema kita pada malam hari ini apa? Ayo coba tulis di kolom chat yang ada. Mengelola emosi anak. Mengelola emosi. Berarti nggak salah kelas ini ya. Mengelola emosi anak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengelola emosi anak. Benar banget. Jadi mengelola emosi anak. Jadi saat melihat anak-anak sedang emosi dan mengungkapkannya dengan marah atau menangis, kita sebagai orang dewasa kerap kali malah menegurnya untuk diam. Alih-alih memberi ruang untuk anak mengelola emosinya dengan baik, kita malah sibuk memarahinya. Terus bijaknya gimana sih sikap kita kalau anak-anak sedang emosi? Nanti akan langsung dibahas di Bila Family Class dengan tema mengelola emosi anak. Akan langsung dibersamai oleh Bunda Anik Al-Fakiroh. Beliau adalah trainer PPA for kids ya, dan juga trainer spiritual motherhood, dan juga mentor of Bila Family.
sudah tidak sabar nih kepengen belajar bareng Bunda Anik. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah yang saya lihat di room sudah Masya Allah udah 116 partisipan yang antusias untuk hadir, dan coba kita cek dulu nih dari mana aja nih yang udah pada hadir. Silakan di kolom chat yang ada. Garut, Teh Diniar, Masya Allah. Palembang, Cirebon, Bengkulu, Lampung, Kang Gibran, Malang, Muara Enim, Teh Nana, Kuningan, Kang Hadi, Masya Allah, Kuningan. Ada Pak Hadiarta, ada Teh Elis Garut, lagi. Terus ada Teh Dila, Bunda Popin, Fajar, Masya Allah, Sumedang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini luar biasa banget ya. Oh, Ayah Diniat, Masya Allah, Afan. Kita doakan teman-teman yang antusias, termasuk yang menghidupkan fitur videonya. Tentu ini yang bisa kita lihat secara langsung, juga sehingga kita makin dekat insya Allah ikatan hatinya, sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya ya, biar kita juga bisa saling melihat minimal, walaupun dalam layar, tapi insya Allah kita bisa terus saling menyapa. Dan kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bila Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita pelajari seperti keluarga, terus seperti parenting, pola pengasuhan, dan juga ada finansial, nanti juga ada entrepreneur, dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman stay tune terus ya di Telegram Bila Family Class, nanti insya Allah akan di-share oleh admin ya untuk link masuk Telegramnya. Semoga wasilah Bila Family Class ini bisa saling mengobati rindu, bisa saling menyapa tentunya, bisa saling bertatap muka, bisa ada satu wadah untuk kita saling bersilaturahmi. Jadi kawan-kawan semuanya, di Bila Family Class ini selain kita bagi-bagi ilmu, kita juga akan bagi-bagi hadiah. Akan ada beberapa hadiah yang akan kita siap bagikan. Jadi stay tune terus sampai akhir acara karena akan kita infokan di akhir sesi nantinya. Alhamdulillah ya, kita nggak akan lama-lama lagi. Ini sudah 144 partisipan yang sudah hadir. Kita sapa dulu dong Bunda Anik yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda Anik. Oh, masih menghubungkan ya, Masya Allah. Mungkin kepental ya Bunda Anik ya, sebentar. Sinyalnya mungkin belum stabil. Assalamualaikum Bunda Anik. Kayaknya sudah hadir lagi nih Bunda Anik. Oh, masih belum stabil koneksinya, sebentar. Oh, wifi-nya trouble, masih hujan deras di sana, Masya Allah. Semoga
ini adalah sebagai kita ya, sebagai untuk bisa mengambil sesuatu dari kejadian itu. Jadi baca pesan cintanya dulu teman-teman semuanya. Mungkin masih ada yang nungguin partisipan yang lain untuk ikut-ikutan belajar dalam di Family Class ini. Jadi untuk teman-teman semuanya mohon maaf untuk sedikit connect gangguan jaringan ini ya, untuk bisa dimulai Bila Family Class pada malam hari ini. Masih belum ya, Mbak Aisyah? Jadi kawan-kawan semuanya di Bila Family Class ini, insya Allah kita akan membahas tentang parenting. Temanya terkait tiga tema, yaitu ada parenting. Parenting itu nanti akan dibersamai langsung oleh Bunda Anik, oleh Ustadz Yosi Al-Muzani, kemarin sudah oleh Kak Suhe, oleh Kak Yawan juga tentunya, dan kemarin juga ada tema terkait finansial yang dibersamai oleh Mas Dedi Irawan, dan juga terkait B-Lifestyle. B-Lifestyle itu terkait pola hidup sehat, itu sudah dibersamai sama Bu Dokter Lia. Bu Dokter Lia itu dokter spesialis anak, dan juga sudah dibersamai oleh Bu Dokter Eni dari Serang. Beliau adalah dokter spesialis saraf. Jadi untuk teman-teman stay tune terus ya, ngikutin Bila Family Class ini, karena bakal ada tema-tema yang lain terkait finansial, terkait pola hidup sehat, dan juga terkait parenting atau pola pengasuhan. Ini Bunda Anik sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda, sudah hadirkah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Apa kabarnya nih Bunda Anik? Alhamdulillah sehat Mas Febri. Alhamdulillah. Tadi sempat itu ya, terpental ya Bun ya? Lagi hujan, wifi kayaknya trouble. Baik, Alhamdulillah. Jadi ini Bunda udah ada sekitar 175 partisipan nih yang udah hadir. Mohon disapa dulu dong teman-teman yang sudah hadir. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabar semua? Semoga sehat, dalam keadaan terbaik. Tadi sempat baca sih sebelum terlempar, hadir dari banyak kota ya. Dan dari Malang, dari Garut, dari Jambi kalau nggak salah, dari Muara Enim dan sebagainya. Semoga selalu dalam penjagaan Allah, sehat-sehat selalu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Bunda Anik, silahkan dong dikasih sedikit teaser nih, sedikit bocoran singkat aja terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik Mas Febri, jadi tema yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang mengelola emosi anak. Ya, jadi sepanjang cerita gitu ya, banyak kadang kita parents, orang tua yang kebingungan gimana sih nge-handle anak-anak kalau lagi emosi gitu. Karena nggak jarang saat anak-anak emosi, kita orang tuanya juga ikut emosi. Jadi bahasanya saat anak-anak tantrum gitu ya, saat anak-anak lagi di fase tantrum, kita orang tuanya juga ikutan tantrum. Anak-anak lagi marah, kita orang tuanya jauh lebih marah gitu. Dan banyak sekali yang kadang bertanya, gimana sih biar anak nggak emosian, gimana sih nge-handle emosinya anak gitu. Insya Allah malam ini yang akan kita sharingkan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kadang itu anaknya tantrum, orang tuanya juga ikut tantrum gitu ya Bun ya? Iya. Baik. Anaknya nangis, Insya Allah ya nih.
Jadi anaknya nangis, orang tua juga nangis gitu ya. Suaranya kurang jelas. Boleh cek lagi. Sudah jelas nggak Mas Febri? Kayaknya sinyal di Mas Febri ini ya bergema, kurang jelas. Bentar ya. Tes, tes. Kecil banget didengar. Coba ini dicek ulang. Jelas ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jadi, insya Allah akan kita bahas ya, tentunya bersama Bunda Anik Al-Fakirah dalam Bila Family Class ini. Insya Allah akan lebih dalam kita ulas. Tentunya udah pada nggak sabar nih ayah bunda. Semuanya insya Allah akan dibersamai langsung oleh Bunda Anik. Baik, sebelum kelas dimulai, mari kita saksikan dulu video bumper berikut ini. Baik, Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, IOA TV, dan juga IOA Healthcare. Baik sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class pada malam hari ini dengan kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wasilah lisan dari Bunda Anik bisa jadi inspirasi buat banyak orang biar bisa jadi wasilah hidayah dan juga taufik termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan terkait dengan finansial, dengan pola parenting. Jadi teman-teman semuanya mohon di share screen Mbak Ais. Tema kita pada malam hari ini yaitu tentang mengelola emosi anak. Sedikit tadi sudah dijelaskan langsung oleh Bunda Anik ya. Jadi next aja Mbak Ais. Ini adalah dari CV dari Bunda Anik. Beliau sebagai profesinya sebagai terapis anak berkebutuhan khusus, trainer dan konselor parenting, trainer dan terapis hipnoterapi, praktisi traumatic healing, trainer inner child healing, Kodimah Pesantren Putri Bumi, Damai Al-Mawaddah, trainer PPA for Kids, trainer PPA for Parenting, license Stephen Promoter, license Stephen Trainer, dan entrepreneur. Baik teman-teman semuanya, semoga kita bisa belajar banyak dari Bunda Anik, bisa mempelajari, bisa mengambil juga nanti ilmu-ilmu yang akan Bunda Anik sampaikan kepada kita semuanya.
terutama keilmuan terkait dengan parenting, terkait dengan pola pengasuhan. Baik, langsung saja silakan kepada Bunda Anik, saya persilahkan. Baik, boleh cek sound dulu, suara saya cukup jelas. Mas Febri, suara saya cukup jelas? Jelas Bunda. Oh jelas ya. Baik, soalnya di awal-awal tadi nggak jelas kayaknya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Bismillah, kita mulai acara sharing pada malam hari ini dengan berdoa dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita sama Allah diizinkan untuk bermuajahah ya, bertemu secara meskipun secara virtual, tapi semoga tidak mengurangi keberkahannya, dan semoga juga dengan sharing malam hari ini, semoga dengan sharing pada malam hari ini kita bukan hanya sekedar tahu, tapi bisa menjadi salah satu the way of life, salah satu cara untuk kita menghadapi ya, salah satu cara, salah satu tips, salah satu wasilah untuk kita bisa mengaplikasikan apa yang kita sharingkan pada malam hari ini dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mengerti, tahu, tapi tidak bisa diaplikasikan. Tapi semoga kita bisa sama-sama terus berlatih, berbenah, dan menjadi lebih baik, gitu ya. Baik, boleh next slide. Kalau kurang jelas mungkin bisa pakai headset para ayah bunda. Ini sudah jadi headphone dua kali ini. Suara saya cukup jelas Mas Febri masih? Cukup jelas Bun, tapi masih ada sedikit kresek-kresek gitu Bun suaranya. Oke, bentar ya. Sebentar, teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, Bunda Anik sedang mencari headset lagi ya, lagi nggak ada suaranya. Bunda Anik sedang prepare lagi untuk suaranya biar lebih bagus, biar lebih maksimal lagi belajar kita pada malam hari ini. Sabar teman-teman semuanya. Baik, sudah cukup jelas? Sudah jelas Bun? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai sharingnya. Bismillah, para ayah bunda, yuk kita sama-sama minta sama Allah supaya Allah lembutkan hati kita. Allahumma layyin qulubana kama layyantal hadid li Dawud alaihi salam.
Semoga Allah ridho lembutin hati kita, semoga Allah ridho memberikan hidayah pemahaman dan kemampuan kita untuk mengaplikasikan apa yang bisa kita sharingkan pada malam hari ini. Baik, tema kita malam hari ini adalah tentang mengelola emosi anak. Ya, tentang mengelola emosi anak. Boleh sharing dulu deh para ayah bunda, let's sharing. Apa sih yang selama ini dirasakan atau kendala apa sih yang selama ini ayah bunda alamin seputar tentang emosi anak. Oke, silakan sharing, boleh chat di kolom komentar. Kira-kira apa sih yang ayah bunda rasakan atau yang alamin terkait mengelola emosi anak. Oke, ini dari Bunda Lina Maudia, anak tantrum. Ikut emosional juga. Wah, jadi istilah seperti tadi ya, ketika anak tantrum, emaknya ikut tantrum juga. Anak marah, emaknya ikut marah juga gitu ya. Oke, baik, apa lagi nih? Anak sering ngambek. Kebawa kesel. Wah, Masya Allah. Ini Pak Hadi nih. Kesel sampai Pak ya. Tulisannya sampai double X dan Z. Ikut emosi, suka belum mudah menahan marahnya, jadi ingin menghukum. Masya Allah. Merasa kepancing emosi juga. Alhamdulillah anak-anak soleh. Masya Allah, terima kasih. Barakallah Bunda Wirna. Greget tapi berusaha nahan. Wah. Nah, oke. Sering ngerasa kewalahan nggak dengan soal emosi anak nih? Apalagi sekarang kan pandemi, di mana kita banyak tuntutan stay at home, dan anak-anak daring, belajar dari rumah. Nah, sering nggak di kondisi yang rasanya ngelus dada mungkin ya, atau inhale, exhale, astagfirullah, istighfar berkali-kali, kewalahan, sering kewalahan banget, susah dinasehatin. Masya Allah. Oke, baik, terima kasih. Nah, harapan ayah bunda ikut sharing pada malam hari ini sampai hampir 300 partisipan pada malam hari ini. Apa sih yang ingin didapatkan? Apa sih tujuannya atau kenapa sih meluangkan waktu untuk ikut sharing pada malam hari ini? Apa yang ingin didapetin? Apakah biar anak-anak nurut, atau biar anak-anak nggak tantrum, atau biar anak-anak nggak emosi, atau bagaimana? Bunda Putri, saya tuh pengen bisa ngontrol emosi saat ngadepin anak. Oke. Sabar ngadepin anak sedang emosi. Sabar. Bisa nahan emosi, memahami anak. Bisa sabar. Masya Allah, ya belum menikah tapi ingin belajar, Masya Allah, luar biasa. Memang butuh belajar dulu sebelum sama Allah dititipin. Bisa memahami anak dengan sabar. Baik. Which is stok sabar, Masya Allah. Jadi salah satunya ngecasnya itu dengan kayak gini ya. Dicasnya ya. Pengen anak sedang itu jadi tempat curhat. Masya Allah, terima kasih. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana mengelola emosi anak. Tapi sebelumnya yang harus kita pahami adalah kita belajar tentang parenting, ya, bukan tentang childrening. Itu artinya adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan dan bisa bukan orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang setiap harinya, setiap waktunya mau terus lebih baik. Jadi tidak ada istilah orang tua yang sempurna, orang tua yang tidak pernah gagal atau salah belajar, salah mengasuh. Setiap orang tua pasti punya kesalahan mengasuh masing-masing, tidak ada yang sempurna. Tapi justru disitulah pentingnya kita untuk terus belajar setiap waktunya. Baik, next slide. Jadi kita fokusnya nanti ini pada parenting ya, ayah bunda. Jadi bukan berarti
oh gimana nih anak biar nurut, bukan, tapi bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang bisa pintar mengelola emosi diri sehingga itu berdampak buat anak-anak kita. Baik, next sebelumnya ya. Boleh kasih komen di kolom chat para ayah bunda. Menurut ayah bunda, emosi itu apa sih? Arti emosi itu apa? Boleh ya, komen di kolom chat. Emosi itu perasaan, emosi itu marah. Oke. Perasaan bisa positif atau negatif. Amarah, ungkapan hati, luapan perasaan. Oke, baik. Terima kasih. Emosi itu reaksi, ekspresi. Kalau menurut ilmu psikologi, emosi itu adalah sesuatu reaksi atau sesuatu yang distimulus, baik itu dari dalam maupun dari luar. Jadi kalau dibilang emosi itu marah, tidak selalu marah. Senang, ketawa, gembira, itu juga salah satu emosi. Jadi emosi itu tidak hanya ketawa, tidak hanya sedih aja, tidak hanya marah saja, tidak hanya tantrum saja, tapi bisa senyum, ketawa, mengekspresikan gembira pun itu juga termasuk emosi. Begitu ya para ayah bunda. Jadi emosi itu sesuatu yang dihasilkan atau distimulasi dari dalam maupun luar. Jadi emosi itu bukan melulu selalu dari orang luar, tapi juga bisa jadi ada sesuatu yang menstimulasi di dalam diri kita sehingga kita memberikan respon dan itu bisa jadi emosi. Ya. Jadi sekali lagi emosi itu bukan berarti hal yang jelek-jelek saja, bukan berarti marah atau tantrum saja, tapi emosi itu dari semua perasaan baik maupun perasaan yang kita labelin tidak baik. Dan kenapa sih penting banget mengelola emosi ini, gitu ya, mengelola? Karena banyak efek yang dihasilkan ketika kita tidak pandai mengelola emosi. Gitu. Jadi banyak banget efek yang bisa dihasilkan banyak banget efek buruk yang dihasilkan ketika kita tidak pandai mengelola emosi. Bukankah sering kadang saat kita sumbu pendek, kadang kita misal ya lagi nggak enak hati, terus kita kelepasan bicara hal-hal yang tidak baik, dan akhirnya kita nyakitin perasaan anak kita, kemudian kita malam nangis ketika ngeliat anak kita tidur, dan itu menjadi luka pengasuhan atau traumatik buat anak-anak kita. Jadi banyak banget efek yang dimunculkan saat kita tidak bisa mengelola emosi ini dengan baik. Terus kalau pertanyaannya, terus emosi harus ditahan, seperti tadi ya, ada bahasa bagaimana menahan emosi. Enggak juga. Karena ketika kita menahan emosi terus-menerus, maka yang ada suatu saat itu akan menjadi bom waktu buat kita. Pernah nggak ngerasain tiba-tiba lelah luar biasa, tapi tanpa alasan? Bisa jadi karena selama ini kita menahan emosi-emosi yang kita bilang tidak baik. Contoh, kita sedang sedih, lalu kita tahan tuh, nggak boleh sedih. Saya mah harus kuat, saya mah harus senyum terus. Akhirnya ditahan, ditumpuk. Suatu hari, someday, itu bisa jebol dan menjadi bom waktu. Itulah makanya kenapa kita di slide ini ada tulisan mengendalikan versus mengelola. Kira-kira nih apa bedanya ayah bunda mengendalikan dan mengelola? Kira-kira ada beda nggak? Boleh komen ya di kolom chat. Beda. Oke, boleh langsung direspon. Kira-kira bedanya apa mengendalikan sama mengelola?
Bedanya apa? Mengendalikan sama mengelola? Mengelola itu diatur, yes. Mengendalikan itu menahan. Mengelola dilakukan dengan lebih bijaksana. Oke, mengendalikan itu mengatur. Mengendalikan lumayan susah, mengelola lumayan juga. Terima kasih responnya Bunda, Masya Allah. Mengendalikan terlalu arogan, mengelola lebih baik. Wah, terima kasih, terima kasih. Baik, kita coba ini ya, coba bahas. Jadi selama ini seringkali kita mendengar dengan istilah kendalikan emosi. Benar nggak? Gitu. Jadi sering banget kita itu bilangnya, kamu ini nggak bisa kendaliin emosi. Mengendalikan itu berarti seolah-olah ingin kita yang punya andil penuh, kita yang ngatur terus-terusan, sehingga seringkali akhirnya membuat kita kecapean karena sibuk mengendalikan emosi itu. Ya, jadi kalau dibilang, Bun, apa bedanya mengendalikan sama menahan? Jadi kalau menahan itu ditahan. Kalau mengendalikan itu lebih pada mohon maaf ya. Jadi kalau bahasa pikiran itu di ghosting sama pikiran dan perasaan kita. Jadi manusia, kita namanya manusia hidup itu pasti punya pikiran, ya enggak? Tiba-tiba kita mikirin A, berpikiran A, tiba-tiba yang keluar adalah rasa sedih. Nah, ketika kita sibuk mengendalikan, maka yang terjadi adalah ya kita langsung kayak, oh saya nggak boleh gini nih, nggak boleh kayak gini nih. Dan habis itu kita dilempar dengan pikiran yang lain, kemudian ganti suasana hati. Dan akhirnya energi kita habis untuk mengendalikan satu perasaan ke perasaan yang lain. Berbeda dengan ketika menahan. Kalau menahan itu cenderung denial. Denial itu mengingkari. Denial itu melawan, tidak mau. Contoh, menolak. Terima kasih Bunda Sisa. Denial itu menolak. Jadi contoh nih, saya sedang sedih. Kemudian saya bilang, saya nggak boleh sedih nih. Saya nggak boleh sedih. Akhirnya perasaan sedih tadi itu di pressure. Nah, itu kita dalam mode denial. Tapi ketika mengendalikan, kita itu sibuk lompat dari satu emosi ke emosi yang lain, dan kita ingin ngatur emosi itu gitu. Ketika hadir misal emosi sedih, kita ingin ngatur, oh sedihnya segini aja, oh nggak boleh terlalu gini, terus seperti itu. Akhirnya kita di ghosting perasaan dan pikiran kita sendiri. Berbeda dengan mengelola. Ketika mengelola itu kita mengelola itu diatur agar bisa keluar emosi itu dengan cantik, dengan bijaksana. Saya ibaratkan seperti ini para ayah bunda. Jadi mengendalikan itu lebih pada controlling, mengelola itu lebih pada memanage gitu ya. Ibaratnya seperti ini. Kita ada bendungan air. Kalau mengendalikan itu kita menutup banyak hal, menutup saluran-salurannya, dan ya udah kita sibuk aja mengendalikan gimana air ini tetap bersih gitu ya, tetap bersih, tidak kemana-mana sampahnya dan lain sebagainya. Jadi akhirnya energi kita hanya sibuk untuk ngatur gimana dam ini gitu ya, tempat air ini untuk bersih terus-terusan. Padahal kita tahu, kita namanya manusia pasti setiap hari itu nyampah. Jadi setiap waktu atau setiap hari kita tuh nyampah. Nyampah batin itu ya perasaan-perasaan yang tidak nyaman, mungkin juga dengar perkataan orang yang tidak nyaman di hati, itu kurang lebih kan sama seperti sampah. Nah, ketika kita mengendalikan, maka lambat laun sampah-sampah itu akan numpuk di tempat air yang kita punya, dan sampah itu akan meluber kemana-mana, yang ada akhirnya sampahnya kemana-mana, dan itu
membuat semakin apa ya, semakin nggak karu-karuan. Tapi ketika mengelola, kita sudah memang siapkan. Contoh nih, kita punya tempat tadi ya penampungan air, kita siapkan nih, oh kalau sampah itu mengalirnya lewat sini. Dan akhirnya ketika ada sampah, itu mengalirnya teratur, keluar. Jadi emang udah disetting kalau ada sampah, keluarnya lewat sini. Itu mengelola. Dan begitu pun emosi. Jadi saya pribadi kurang sepakat jika disampaikannya kita kendalikan emosi. Karena ketika mengendalikan itu sangat besar energi, effort yang kita keluarkan untuk ngontrolling terus-terusan perasaan dan pikiran kita. Padahal seringkali kita di ghosting, kita dikerjain atau perasaan dan pikiran kita tuh sama seperti hantu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ngilang. Dan itu membuat kita sering capek, tapi nggak tahu capek kenapa, atau tiba-tiba kita gemerungsung, tapi juga nggak tahu gemerungsung kenapa. Ya. Nah, tapi ketika mengelola, kita sadar penuh bahwa kita namanya manusia, pasti punya sampah batin, punya sampah jiwa. Itu harus disadarin dulu, bahwa namanya orang hidup pasti ada jengkelnya. Meskipun dalam prosesnya kita pintar mengelola dan akhirnya muncul lebih mudah ikhlas, lebih mudah memaafkan. Tapi pada dasarnya namanya orang hidup pasti punya sampah jiwa ya, sampah batin. Nah, di sini justru kita belajar bagaimana kita sama-sama sharing, bagaimana yuk kita pindah mode dari mengendalikan ke mode mengelola. Begitupun yang terjadi, kenapa banyak orang tua yang gampang marah atau tidak rileks menemani putra-putrinya saat emosi, karena kan orang tua ingin mengendalikan emosi anak. Gitu. Jadi kenapa sih kok kadang banyak orang tua yang ikutan marah saat anaknya marah? Yaitu karena orang tua ingin mengendalikan anak, mengendalikan emosi anak. Jadi ibaratkan ketika anak marah, ketika anak kecewa, ketika anak lelah, orang tua tuh rasanya mau gini, udahlah nggak usah marah, udahlah nggak usah kecewa, udahlah nggak usah lelah. Padahal yang harus kita sadarin, anak itu manusia juga, ayah bunda. Benar nggak? Benar nggak anak itu manusia juga? Ya. Anak itu manusia juga bukan? Oke. Manusia juga. Berarti anak berhak punya emosi juga nggak? Ya. Berhak punya emosi juga. Berarti pertanyaannya, anak berhak marah juga nggak? Ya. Anak berhak sedih dan kecewa juga nggak? Yes. Anak pun berhak marah, berhak kecewa, berhak senang, berhak sedih. Lalu, kenapa selama ini ketika anak kita mengalami emosi-emosi yang kita label negatif itu, ketika anak kita kecewa, ketika anak kita sedih, ketika anak kita marah, ketika anak kita lelah, kenapa kita harus ikutan marah? Kenapa? Karena selama ini bisa jadi kita sering ingin mengendalikan anak kita. Belum bisa mengendalikan. Ya kalau dikendalikan emang berat. Ya karena selama ini kita masih ingin mengendalikan. Masih ingin mengendalikan emosi anak-anak kita. Kita ingin mengendalikan juga anak kita. Jadi ibaratkan seperti ini ayah bunda. Kenapa sih kok banyak orang tua yang kadang kurang bisa menikmati proses tumbuh kembang anak-anaknya? Karena orang tua ingin mengontrol penuh atau ingin mengendalikan penuh terkait anak-anaknya. Pertanyaannya, kira-kira dalam hidup ini
banyak nggak yang bisa kita kontrol? Lebih banyak mana yang bisa kita kontrol dengan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol? Kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak bisa kita kontrol. Benar? Capek nggak kalau kita ingin mengontrol semua hal yang di luar ranah kita? Nggak bisa, capek sekali. Satu hal yang sering saya sampaikan di kelas Mindful Mom ya. Salah satu contoh betapa lemahnya manusia, dan ayo kita mulai belajar beristirahat dari rasa ingin mengontrol apapun gitu ya, mengontrol di luar, baik di dalam diri maupun di luar kita, jadi lebih berserah sama Allah, adalah contoh nih, perut kita aja kita nggak bisa kontrol, dia harus buang air besar setiap jam berapa, setiap harinya kapan, kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah ketika keinginan untuk buang air besar, kita bisa kontrol untuk ditaruh atau disalurkan di tempat yang tepat. Gitu. Jadi ketidakberdayanya itu sebenarnya kita sebagai manusia, bahwa memang la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya dan upaya selain atas kekuatan dan pertolongan Allah. Bahwa kita pun nggak bisa ngontrol perut kita nih, mau pipis atau mau BAB di jam berapa. Yang bisa kita lakukan adalah ketika alamiahnya rasa itu datang, kita bisa cari tempat yang tepat. Begitupun terkait emosi. Jadi kita nggak mungkin bisa kontrol terus-terusan anak-anak kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ketika emosi itu datang, baik sedih maupun senang maupun marah, kita bisa mengelola itu dengan tepat. Baik, insya Allah sampai di sini sudah bisa dipahami ya para ayah bunda, bahwa kita mulai berlatih untuk mengurangi, ingin mengendalikan atau ingin mengontrol emosi anak kita. Yang kita harus sadarin adalah bahwa anak kita juga manusia, yang mana mereka berhak mempunyai emosi seperti kita orang dewasa. Ketika kita menyadari satu hal ini saja dulu ya di awal, maka insya Allah kita akan menjadi orang tua yang lebih rileks ketika anak-anak kita emosi. Jadi ketika anak kita tiba-tiba nih lelah, atau anak kita tiba-tiba seneng banget, kita akan menjadi orang tua yang jauh lebih rileks, jauh lebih tenang ngadepin anak emosi. Namanya juga manusia. Ya, jadi langsung masukin ke dalam diri kita ayah bunda bahwa oh iya, anak juga manusia. Ketika seperti itu, maka kita akan lebih fleksibel dan lebih rileks ngadepin anak. Oke, gimana sih caranya mengelola? Nah, malam hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mengelola emosi. Emosi yang hadir itu bagaimana untuk dibuang atau dirilis atau ditempatkan kepada tempatnya dengan cara yang tepat. Jadi bukan ditahan, bukan juga selalu kita kendalikan. Karena ketika ditahan, ketika orang tua ingin anaknya selalu baik-baik saja, ya. Jadi ketika anaknya kecewa atau anaknya sedih, orang tua langsung marah. Akhirnya anak bisa berpotensi menahan banyak perasaan kecewa atau sedih atau sakit yang dia tahan terus-menerus. Dan itu sekali lagi bisa jadi bom waktu suatu saat para ayah bunda. Beberapa waktu lalu saya handle seorang anak yang baru beranjak dewasa, yang saat ini nggak tahu kenapa itu setiap harinya sedih terus-terusan, jadi nangis terus, sedih terus, kemudian hilang produktivitasnya. Jadi harusnya dia bisa berkarya, itu malah nggak minat, dan parahnya berkali-kali menyampaikan, saya ingin tertidur dan tidak bangun lagi. Ternyata setelah kita cek, kita lacak gitu ya, ada apa sebenarnya? Karena ternyata dari kecil ketika dia sedih atau kecewa, itu tidak ada ruang untuk dikelola dengan baik. Yang ada adalah di pressure, ditekan, ditahan, tidak boleh.
Akhirnya anak pun ketika beranjak besar, beranjak dewasa, dia kurang terampil mengelola emosinya. Nah, ini bahaya nih. Ketika manusia kurang terampil mengelola emosinya, maka cenderung dia akan hanya menerima yang baik-baik saja. Contoh, kondisi yang enak-enak aja, yang nyenengin hatinya, maka akan diterima. Tapi ketika kondisinya nggak nyaman, kondisi yang nggak ngenakin hatinya, yang bikin kecewa dan patah dan sebagainya, itu ingin ditendang. Padahal alamiahnya di dalam hidup ini, semua pasti silih berganti. Benar? Ada masanya kita sedih, ada masanya kita senang, ada masanya kita lelah, ada masanya kita semangat, ada masanya kita bangkit, ada masanya kita terpuruk. Itu sunatullahnya. Gitu. Karena kalau nggak mau ada perasaan lelah dan lain sebagainya, ya bukan manusia namanya, tapi malaikat. Kita manusia pasti punya perasaan-perasaan itu. Dan disinilah kita membutuhkan untuk terampil mengelola emosi. Oke, next slide. Oke, diklik lagi, boleh? Nah, semuanya dimulai dari kita. Iya, Bunda Eka. Maka ketika sudah besar tidak kenal rasa ketika ditanya rasa, iya. Ini di kelas The Mindful Mom juga dibahas ya tentang rasa, gitu, tentang masing-masing rasa apa bedanya. Nah, karena kita tidak terampil mengenal dari kecil ini apa, perasaannya apa gitu. Dan semua dimulai dari kita. Jadi kalau hari ini respon di awal tadi banyak yang menyampaikan gimana sih biar anak tenang, gimana biar anak gak tantrum, gimana biar anak bisa ngelola emosinya dengan benar. Bismillah, ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu untuk kita menjadi orang tua yang terampil mengelola emosi kita. Ya, kenapa penting dari kita dulu? Karena yang terekam itu bukan nasihat kita, para ayah bunda, tapi yang terekam adalah emosi yang menyertai di setiap kata. Jadi kalau kita nasihatin anak kita, itu anak itu bukan ngerekam kata-katanya dulu gitu, tapi yang kebaca duluan itu adalah emosi di belakang kata-kata kita. Jadi kalau kita bilang saya ngomongnya baik-baik kok, ngomongnya pelan kok, tapi ketika Anda menyimpan amarah di dalam dada, maka yang terekam adalah amarahnya. Meskipun Anda sudah memilih perkataan yang baik, diksi yang baik, atau juga suaranya udah dipelan-pelanin, tapi ketika Anda masih ada perasaan jengkel dan marah, maka yang terekam oleh anak kita adalah amarahnya itu. Misal, kita sebel sama anak gitu ya, atau rasanya ingin nyalahin anak, tapi kita atur tuh kata-kata kita gimana biar kesannya tidak nyalahin anak. Kita rangkai kata sedemikian rupa, tapi sebenarnya di hati kita itu kayak mau nyalahin gitu sebenarnya. Maka yang terekam adalah perasaannya dulu. Jadi kalau kata para ahli, kekuatan batin itu sekian kali jauh lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Kekuatan batin itu luar biasa. Gitu. Jadi akhirnya anak pun tiba-tiba merasa bersalah, yang nangis banget, dan dia dihantui rasa bersalah. Kenapa? Padahal kita bilang, loh, enggak, mama enggak marah kok. Tapi dia bisa merasakan emosi yang ada di balik kata-kata itu. Yes, yang didengar suara marahnya, suaranya yang marah. Padahal kadang meskipun sudah ditata, suaranya dipelan-pelankan, tapi kalau ada emosi marah di balik itu, maka tetap yang terekam adalah emosinya, landasan emosinya. Begitupun ketika kita senang. Ketika kita senang, meskipun kita mensantuy-santuikan, tapi kalau kita benar-benar bahagia atau bangga, anak pun bisa merasakan betapa kita bangga atau bahagia dengan apa yang mereka raih atau apa yang mereka upayakan untuk kita. Jadi inilah kenapa penting untuk kita para orang tua memulai diri kita sendiri untuk mengelola emosi kita. Jadi fokusnya bukan lagi kepada anak, bukan lagi gimana sih biar anak saya tuh nggak ngambekan. Pertanyaannya, kita masih sering ngambek nggak?
Gitu kan pertanyaannya. Gimana sih gimana sih biar anak saya nggak suka bentak-bentak? Pertanyaannya, kita masih sering bentak enggak? Gimana sih anak saya biar nggak kalau ngomong nggak ngegas gitu ya, nadanya nggak tinggi? Pertanyaannya, kita masih kayak gitu nggak? Jadi bahasanya, yuk dimulai dari kita. Kenapa? Karena anak adalah cerminan kita orang tuanya. Oke, next slide. Inilah pentingnya untuk kita belajar mengelola emosi, karena sekali lagi para ayah bunda, nasihat kita itu bukan kata-katanya yang akan direkam duluan, tapi emosinya. Baik, next slide. Oke. Ya, mengelola emosi dengan 5M. Nah, ini ya para ayah bunda. Bismillah ya, kita bahas tips bagaimana mengelola emosi. Saya merumuskannya dengan istilah 5M. 5 miliar ya, biar ingat 5 miliar, 5M. Jadi mengelola emosi dengan 5M. Yang pertama, menyadari. Menyadari emosi apa yang sedang singgah, emosi apa yang sedang mampir. Sadarin dulu. Jadi pertama ya, ayah bunda, ini untuk kita dulu, nanti baru kita terapkan buat anak-anak kita. Jadi untuk kita dulu nih, gimana sih bun caranya mengelola emosi diri sendiri? Yang pertama, sadarin emosi apa yang sedang datang. Gitu. Nyadarin, oh saya lagi marah nih. Baru posisi kedua, mengenali, oh ini lagi marah. Oh saya sedang marah nih. Dan menamakan marah saya kenapa? Karena begini bla 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 bla. Kemudian menerima perasaan marahnya. Hindari denial, hindari menolak. Ketika kita menolak perasaan marah kita, maka perasaan marah kita akan datang berkali-kali lipat, biasanya lebih kuat kembali. Ya, jadi prinsipnya para ayah bunda, apapun yang ditolak itu datangnya apapun yang ditolak itu akan datang dengan tekanan yang lebih kuat. Kalau kita menolak perasaan marah di dalam diri kita, maka biasanya perasaan marah itu akan datang begitu mengganggu dan akan datang dengan perasaan marah yang jauh lebih berkali-kali lipat. Jadi bagaimana dong caranya? Ini, marah itu normal, manusiawi. Tinggal bagaimana kita menyalurkan marah itu dengan tepat, tanpa menyakiti orang lain. Jadi kalau kita berpikir, saya nggak boleh marah, ya bukan manusia namanya, malaikat. Marah itu boleh, justru jihadnya kita adalah bagaimana mengelola marah itu agar tidak menyakiti orang lain dan tidak juga menjadi sampah buat diri sendiri. Kenapa? Karena efeknya saat kita sering menahan emosi, menahan perasaan-perasaan negatif, menahan marah, menahan kecewa, mengabaikan sakit, mengabaikan hal-hal yang seperti itu akan merusak sistem imun tubuh kita. Jadi itu akan merusak diri kita sendiri gitu. Kadang banyak orang yang saya tidak marah keluar, tapi dipendam di dalam, maka yang terjadi adalah pelan-pelan akhirnya sering sakit-sakitan, imunitas tubuhnya menurun, gampang drop, dan tidak menutup kemungkinan akhirnya sakit dengan penyakit-penyakit yang degeneratif ya, penyakit-penyakit yang mengerikan. Karena penyakit fisik itu 85% itu adalah berdasarkan landasan emosi dari psikis gitu. Jadi contoh nih, kalau sering nahan marah nih ya, itu berpotensi sekali kena jantung, kanker, atau menahan jengkel yang luar biasa, tapi kitanya terus nahan, menelan itu, tidak menutup kemungkinan
kita bisa kena autoimun. Jadi saya pun beberapa terakhir ini handle banyak sekali penyakit klien-klien yang terkena autoimun, kanker, dan lain sebagainya. Itu karena emosi-emosi yang tidak dikelola dengan baik. Tapi bahasanya adalah emosinya ditahan tuh, di pressure. Memang tidak nyakitin keluar, tapi mendolimi diri sendiri dengan nyakitin diri sendiri. Gitu. Jadi baiknya bagaimana? Ya kita kelola emosi. Jadi ibaratkan emosi negatif ini ayah bunda itu sama seperti sampah. Ya, kalau tadi saya sampaikan seringkali setiap hari kita nyampah batin kita, nyampahin jiwa kita. Nah, sampah ini kalau kita buang sembarangan, maka ini membahayakan. Sama seperti kita marah, terus kita lontarkan atau sampaikan kemarahan itu tidak pada tempatnya, maka itu menjadi bumerang buat kita. Misal marahnya disampaikan di Facebook, dijadikan status Facebook, status WA, terus atau ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel ke orang dengan cara yang tidak baik, maka ya itu sama seperti kita membuang sampah di tempat sembarangan. Itu merugikan kita dan merugikan orang lain juga. Oke. Nah, sampah ini kalau di dalam diri kita, kalau kita nggak buang nih, terus kita telan nih bahasanya, lama-lama membusuk juga di dalam diri kita. Jadi lama-lama juga membusuk di dalam diri kita, dan itulah yang bikin akhirnya kita jadi semacam mudah sakit. Terus mohon maaf ya, kadang perkataan-perkataan dari lisan kita mudah mikirin orang, atau gampang banget pedes gitu ya, sama orang pedes. Kadang kita niatnya nggak bercanda nyakitin, tapi tiba-tiba jadi nyakitin buat orang lain gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak sampah di dalam jiwa kita yang belum dibuang. Jadi baiknya bagaimana tetap buang sampah itu, tapi pada tempat yang tepat dengan cara yang benar. Caranya dengan 5M. Menyadari, mengenali, menamakan, menerima, dan memberi ruang. Yang pertama, sadarin dulu, sedang marahkah, sedang kecewakah, sedang sedihkah, sedang gembirakah, sedang senangkah, sedang bahagiakah, itu beda-beda. Yang kedua, kenalin sensasinya, kenalin rasanya. Oh, ini marah nih. Oh, ini kecewa. Oh, saya ternyata sedih. Kenalin dulu. Terus kemudian namakan. Oke, baik, saya sedih. Jadi ngomongnya ke dalam ya, ayah bunda. Baik, saya sedih karena ini. Kemudian terima. Nggak usah dilawan, nggak usah denial, nggak usah, oke, saya harus tidak boleh sedih, saya harus kuat, saya nggak boleh nangis. Nah, bukan gitu. Tapi terima. Jika butuh nangis, nangis saja. Jika butuh ngomel, jadi orang mengekspresikan emosinya itu ada banyak. Kalau ekspresi negatif ya, mengekspresikan emosi negatif itu ada beberapa. Ada yang selesai dengan nangis, ada yang selesai dengan ngomel, ada yang selesai dengan mohon maaf, kadang nonjok atau mukul barang, itu ada yang selesai dengan itu. Nah, ketika kita sudah bisa menerima, maka memberikan ruang. Pengen apa nih? Oh, pengen ngomel. Ya, ngomel aja, silahkan cari tempat. Terus kalau memang butuh ngeluarin omelannya, ya diomelin, tapi sendirian aja. Terus kalau butuh nangis saja, diterima betapa lemahnya diri ini gitu. Ya, dan kemudian biasanya ketika kita menerima dan memberi ruang, maka tekanan emosi yang mampir ke kita itu akan datang lebih rendah. Jadi datangnya udah nggak sekuat yang pertama. Tapi kalau kita denial, langsung nolak, maka akan datang berkali-kali lipat. Jadi bahasanya ketika kita denial, itu kita bisa jadi reframing. Reframing itu membuat kondisi negatif
kita otak-atik lagi sehingga tampak positif. Dan itu sebenarnya bukan cara kita ngelola gitu, tapi itu salah satu cara kita sedang mempressure emosi-emosi itu. Jadi gimana nih, baru memberikan ruang kalau memang misal nangis nih, ya udah gelar sajadah, nangis saja sama Allah. Oh, kayak lagi lemah banget nih, ya udah pegang Al-Quran, peluk Al-Quran, nangis saja sama Al-Quran sambil memeluk Al-Quran gitu. Jadi kita tetap memberi ruang buat perasaan kita. Begitupun dengan anak-anak. Jadi ini bisa diterapkan ke anak-anak. Jadi kalau anak-anak kita lagi emosi, kita namakan dulu. Kita sadarkan kepada mereka emosi apa yang sedang mampir. Kemudian ajak anak-anak untuk kenalin emosi itu dan menamakan, menerima, serta memberi ruang. Jadi kita kalau ada anak yang lagi marah gitu ya, lagi nangis-nangis, kita tanya dulu, adek, kakak, mas, yang jelas kitanya harus tenang dulu ya, ayah bunda. Kita bilang, oh ini mas lagi kecewa, kenapa kok nangis? Lagi sedih. Ya sudah, kalau mau nangis silahkan nangis dulu. Terus kalau dia bilang, gue pengen banting-banting barang, oke, kalau kan ada anak tipe-tipe anak yang kadang kinestetik yang dia bisa mengelola emosinya itu bisa memberi ruang emosinya itu dengan banting-banting gitu ya. Nah, ini untuk awal boleh ya, tapi nanti diarahkan untuk lebih soft gitu. Misal dia bilang, oh pengen banting-banting kayak gini, oke sini, dikasihin ruang dulu, oke coba deh tenangkan diri. Kalau dia masih terus tetap tidak tenang, terima, sadarin dulu. Kalau dia bilang, oh pengen gulung-gulung, nanti yang sakit siapa? Jadi kita berikan ruang, bukan malah ketika dia masih nangis. Jadi gini, ayah bunda, kenapa sih anak-anak yang tantrum itu kadang harus sampai gulung-gulung dan lain sebagainya? Karena saat masih nangis awal, kita langsung marah tuh. Langsung marah, langsung ingin mengkat, ingin menahan dan mengkontrol emosi anak kita. Jadi yang ada akhirnya tekanan marahnya mereka itu lebih kuat. Tapi kalau kita memberikan ruang buat anak-anak bisa menyampaikan marahnya dengan nangis, maka insya Allah tidak akan sampai anak tantrum yang gulung-gulung dan membanting-banting. Gitu. Jadi kalau semisal nih ada tipe anak yang memang kinestetik ya, anak-anak tipe kinestetik atau sensing lah kalau orang Stephen bilang, itu yang seringkali kalau marah kadang ingin nendang sesuatu, ingin apa, itu kita ini kan arahkan. Jadi arahkannya itu, nah itu bukan untuk ditendang. Kalau mau nendang ini coba ada bantal, tendangnya pelan-pelan saja. Untuk awal boleh diajarkan seperti itu. Sampai lambat laun kita melatih anak untuk bisa mengamati dan berjarak dengan pikiran dan perasaannya, berjarak dengan emosinya. Ya, jadi kita orang tua pun juga mesti seperti itu. Untuk awal masih latihan nih, boleh. Kalau memang kadang butuh ruang apa ya, saat memberi ruang emosi kita butuh ngomel, ya silahkan ngomel, masuk ke kamar, kunci, kemudian silahkan ngomel sendiri. Atau butuh, kemarin ada salah satu klien yang dia bilang, saya lega banget kalau bisa teriak. Akhirnya saya sarankan ambil bantal, kemudian tutupin wajahnya dan silahkan teriak. Gitu. Untuk awal kita nggak apa-apa pakai seperti itu untuk mengelola emosi di awal. Sampai pada level nanti kita berlatih berjarak dengan emosi kita, dengan pikiran dan perasaan kita. Sehingga nanti yang keluar adalah sudah tidak respon-respon yang ingin banting, ingin ngomel-ngomel seperti itu lagi. Tapi untuk awal, untuk dasar bahasanya, kita bisa lakukan ini dulu. Dan selanjutnya itu bisa buat ibu-ibu bisa ikut di kelas The Mindful Mom atau juga di kelas Heal Yourself Mom. Insya Allah kelas tematik pasca The Mindful Mom. Jadi biar kita tetap stay cool, tetap tenang dengan memberi ruangnya itu sudah tidak agresif lagi.
sudah tidak agresi, tidak melukai siapapun, dan tidak bereaksi penuh, tidak bereaksi yang berlebih gitu. Tapi untuk awal, boleh latihannya pakai 5M ini. Menyadari dulu kenapa, emosi apa yang hadir, kenalin dulu sensasinya. Oh ternyata kalau marah seperti ini, apa yang lagi nggak enak nih. Kemudian namakan perasaannya dan kenapa marahnya. Biasanya lambat laun saat kita terampil menamakan perasaan dan terampil, oh saya ternyata cuma marah karena merasa tersinggung, maka kita akan tertawa sendiri dengan penyebab kita marah. Oh karena ternyata saya marah karena cuma merasa saya tidak dianggap. Terus emang nyarinya apa? Butuhnya dianggap kayak apa? Akhirnya kita bisa menjadi ketawa dengan perasaan marah atau kecewa yang hadir di dalam diri kita. Dan menerima, memberikan ruang untuk emosi itu hadir. Karena ingat, diri kita tuh sama seperti halte, ayah bunda. Dan emosi itu sama seperti bis gitu ya, yang datang, pergi gitu. Jadi tidak menetap, kecuali kitanya sendiri yang menjerat emosi itu. Jadi izinkan kita seperti manusia seapa adanya yang bisa merasakan emosi baik dan buruk, serta kita tetap bisa mengelola emosi keduanya dengan baik, dan tetap bisa berhusnudon kepada Allah, tetap bisa taslim, bisa ridho dengan takdir dan iradahnya Allah. Begitu ya ayah bunda. Oke, next slide. Boleh next slide. Oke. Jadi saat orang tua terampil mengolah emosi, anak pun demikian. Jadi anak pun insya Allah juga terampil mengolah emosi. Di sini juga kayaknya ada beberapa alumni kelas Mindful Mom. Banyak sekali cerita dari teman-teman itu yang saat kita fokus sama diri kita untuk terampil mengelola emosi, maka tanpa dirubah gitu ya, tanpa kita sibuk merubah anak-anak kita, tanpa kita sibuk mengontrol anak-anak kita, maka anak-anak kita pun menjadi jauh lebih tenang dan jauh lebih bisa mengelola emosinya sendiri juga. Jadi anak itu ya apa kata kita orang tua. Prinsipnya pakai 5M tadi, ayah bunda. Jadi yang pertama tadi ya, menyadari dulu emosi apa yang hadir, sadarin, terus kenalin, oh ini kah emosi marah, oh kayak gini kah emosi sedih. Sadarin, kenalin, terus namakan, oh ini marah, ini sedih, ini kecewa. Terus kemudian baru habis itu menerima, diterima, nggak usah denial, nggak usah merasa sok kuat, ya biarkan dengan sendirinya Allah yang membasuh luka itu. Jadi bahasanya kita bendera putih aja sama Allah. Kita setidak berdaya itu untuk menghandle apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Jadi terima saja, oh ya baik ya Allah, saya sedang marah karena ini. Mohon ya Allah berikan keluasan hati untuk bisa menerima kondisi ini. Nah habis itu kalau mau nangis silahkan nangis, terus curhat sama Allah, dan dari situ biasanya apapun yang nyantel ke hati, emosi-emosi yang tahunan gitu ya, yang kayak rasa jengkel yang lama, traumatik yang lama, rasa marah dan lain sebagainya, itu lambat laun akan memudar. Prinsipnya adalah apapun emosi yang ditolak, maka akan datang berkali-kali lipat. Apapun yang ditolak, datangnya akan semakin kuat. Gitu. Makanya kita berlatih untuk menerima. Jadi ridho itu kan merasa puas, taslim, dan benar-benar ya ridho itu benar-benar sudah menerima apa yang sudah Allah kasih gitu. Agar kita ketika pulang nanti, ketika Allah berfirman,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita sudah pulang dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Sehingga udah nggak ada lagi perasaan sakit-sakit yang nyantel atau kecewa atau marah dan lain sebagainya. Begitu ayah bunda, bismillah kita berlatih mengelola emosi kita sendiri. Insya Allah anak-anak pun akan belajar dari kita orang tuanya. Oke, next slide. Ya, karena kita waktunya terbatas, nanti juga masih ada sesi tanya jawab. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa kita harus memulai dari diri kita sendiri? Kenapa harus kita ibda di nafsu? Karena anak bisa jadi salah mendengar, tetapi anak tidak pernah salah mencontoh. Ini ayah bunda. Anak bisa jadi salah mendengar, tetapi mereka tidak pernah salah mencontoh. Sekali lagi, fokus saja membenahi diri sendiri. Fokus saja berlatih menerima segala apa yang Allah kasih, yang Allah takdirkan, yang Allah gariskan dengan hati yang penuh penerimaan. Dengan cara gimana? Kalau rasa apapun itu hadir, terima. Kalau lagi sedih, sadarin, terima. Kemudian berikan ruang dan curhatlah sama Allah. Jadi kalau saya begini, kalau saya Allah, saya sedang sedih karena ini, gitu ya. Ya Allah, hamba sangat tidak mampu. Maka ya Allah, berikan hati yang lapang untuk hamba bisa menerima kondisi ini. Sehingga apa ya? Apapun yang Allah kasih itu jadi enak ke hati gitu. Kenapa? Ya karena kita berlatih untuk menerima semua cerita hidup yang Allah kasih. Nah biasanya ketika kita sudah bisa menerima apapun ini gitu ya, menerima cerita yang Allah kasih, maka kita mudah menemukan pesan cintanya, mudah menemukan hikmah di balik sesuatu masalah atau di balik suatu kondisi yang awalnya kita tidak tahu apa hikmahnya. Karena ketika kita memaksakan mencari hikmah, tapi hati kita masih gemerungsung, hati kita masih menahan marah atau menahan sedih, menahan kecewa, maka bisa jadi yang keluar itu sebenarnya bukan benar-benar bukan hikmah, bukan benar-benar pesan cintanya, tapi bisa jadi itu hanyalah reframing. Reframing itu pembenaran dari otak kita atau merubah dari hal negatif dipositifkan bahasanya. Soalnya kenapa? Karena banyak orang yang bilang, oke, saya sudah nemu pesan cintanya. Oke, saya sudah dapat pesan cintanya. Tapi hati saya kok masih jengkel. Tapi saya nggak mau ketemu orangnya lagi. Tapi saya semakin begini gitu. Karena ketika kita sudah menemukan pesan cintanya, menemukan hikmah, biasanya hati kita semakin taslim, semakin menerima, semakin tenang, dan pesan cinta itu ya, hikmah itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan lagi saya sudah menemukan pesan cintanya tapi nggak mau ketemu atau ngeblokir atau live dari grup dan lain sebagainya. Itu ayah bunda, semoga sharing yang singkat ini bisa didapetin benang merahnya gitu ya. Karena sekali lagi anak bisa jadi salah mendengar tetapi anak tidak pernah salah mencontoh. Begitu ayah bunda yang bisa saya sharingkan malam hari ini, dan saya berterima kasih banget kepada Be Live. Jadi kalau para bunda yang belum tahu Be Live, segera kepoin Instagramnya belive.id, karena alhamdulillah Be Live menginisiasi kelas Be Live Family Class, yang mana kita bisa sama-sama bahu-membahu untuk menjadikan keluarga sebagai peradaban kebaikan, menjadikan anak-anak kita sebagai penerus dakwah kita. Terima kasih Be Live. Baik, saya izin kembalikan ke Mas Febri sebagai moderator pada malam hari ini. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama Bunda Anik. Saya juga berterima kasih kepada Bunda Anik yang sudah membersamai ya teman-teman, kawan-kawan kita pada malam hari ini.
Masya Allah, tabarakallah ya. Ini kayaknya ngobrol tentang parenting ya, khususnya tentang pola pengasuhan bareng Bunda Anik itu nggak cukup lah 1-2 jam ya. Tapi insya Allah nanti bisa ikut ya di kelas spiritual motherhood mungkin ya Bun ya. Ya, buat ibu-ibunya boleh offline, ada juga biasanya di beberapa kota, silahkan cek. Kalau online insya Allah tanggal 4 Juli. Nah, tanggal 4 Juli buat teman-teman semuanya yang ingin ikut kelasnya, cek aja Instagramnya PPA Institute juga. Di situ ada informasi terkait kelas spiritual motherhood yang akan dibersamai langsung oleh Bunda Anik Al-Fakirah. Baik, Masya Allah. Tapi tadi yang disampaikan itu banyak hal-hal yang sangat menginspirasi, banyak hal-hal yang bisa kita praktekkan tentunya, tentang mengendalikan, tentang mengelola ya, mengendalikan versus mengelola. Jadi mengelola itu dengan 5M, 5 miliar biar mudah teringat gitu ya Bun ya. Jadi yang pertama itu menyadari emosi apa yang sedang datang, setelah itu mengenali, terus menanamkan, terus menerimanya dulu, baru memberi ruang untuk emosi yang sedang datang. Baik, makasih banyak nih, jazakillah khair kepada Bunda Anik. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang luar biasa buat kita semua, dan juga mudah-mudahan ini bisa jadi jariah juga buat Bunda Anik. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa setiap Bila Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah tentunya. Kita berikan kesempatan yang insya Allah dapat ilmunya, dan kita juga berikan kesempatan untuk teman-teman bisa dapat amal jariahnya sekaligus bisa dapat hadiahnya. So teman-teman semuanya harus aktif tuh untuk buat risam ya, risum materi. Banyak tuh hal-hal yang menginspirasi yang tadi disampaikan oleh Bunda Anik. Untuk teman-teman semuanya rajin-rajin buat resum. So teman-teman semuanya banyak hal yang menginspirasi. Silakan buat resumnya, ikuti challenge-nya, insya Allah teman-teman dapat ilmunya, dapat jariahnya, dan insya Allah juga dapat hadiahnya. Syaratnya gampang banget. Saya resum atau poin yang paling mengena dari kajian barusan di media sosial plus judul kajiannya. Sertakan hashtag juga Bila Verbal Indonesia, Bila Family, dan juga judul kita pada malam hari ini yaitu mengelola emosi anak. Dan juga jangan lupa tag jika di Facebook @bilafid, jika di Instagram @bilafid, @asaifullah, dan juga Bunda Anik, yaitu Instagram Bunda Anik Al-Fakirah. Jadi untuk teman-teman semuanya, silakan buat resumnya, silakan untuk teman-teman, kita kasih kesempatan untuk dapat ilmunya, dapat jariahnya, dan juga dapat hadiahnya. Jadi teman-teman silakan untuk buat resumnya. Nanti insya Allah pemenang akan diumumkan setelah akhir sesi nantinya. Baik teman-teman semuanya, kita juga akan menginformasikan nih spesial untuk malam hari ini. Bisa di-share Mbak Admin. Nah, spesial untuk malam hari ini, join member Bila Verbal Indonesia. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan fasilitas lifetime member, daftar sekali untuk seumur hidup. Dapatkan juga harga diskon spesial member untuk all produk Bila Verbal, dan juga dapat Bila Family ID Card member, akses semua program dan kelas Bila Family Class, lesson marketing Bila Herbal otomatis jadi reseller, dapat marketing kit, starter kit, grup pembinaan khusus, ikut kelas-kelas digital marketing, financial planning, karena di Bila Verbal Indonesia itu ada namanya BMC. BMC itu Bilife Mentoring Class, yaitu untuk teman-teman mitra, untuk teman-teman distributor, agen, reseller di grup spesial pembinaan Bila Verbal Indonesia. Jadi nanti kelasnya akan ada digital marketing, financial planning, product knowledge, spiritual world mindset, dan lain-lain, gratis khusus untuk Bilife Mentoring Class. Jadi teman-teman semuanya, mumpung masih promo nih, silahkan untuk teman-teman semuanya bisa daftar melalui link, itu udah di-share ya.
sama Mbak Admin. Silakan untuk join sebagai member Bila Verbal Indonesia. Jadi insya Allah nanti akan dibersamai langsung oleh tim dari digital marketingnya, support marketingnya, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan pemasaran. Insya Allah nanti akan disupport langsung oleh tim Bila Verbal Indonesia. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, sepertinya ini sudah menunjukkan pukul 21.16. Jadi ini waktunya udah sangat terbatas nih, Masya Allah. Tapi kita akan berikan kesempatan tentunya untuk bisa 1-2 orang untuk bisa sharing atau bertanya nih ke Bunda Anik. Silahkan untuk teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand yang ada untuk bisa bertanya. Masya Allah, ini langsung nih dari Bunda Yuli Rofiana. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Sudah dibukakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, ini suaranya semangat banget nih. Padahal udah malam-malam, Mas. Baik. Semangat anak-anaknya udah tidur. Masya Allah. Baik, silahkan pada Bunda Yuli untuk bertanya kepada Bunda Anik. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anik atas ilmunya malam ini. Kebetulan tadi saya masuk dari awal, cuman nggak menyimak dari awal karena ada tamu, jadi pas pertengahan baru masuk kembali. Gini Bunda Anik, tadi sepintas saya pahami kalau misalnya tuh anak itu kalau nggak biasanya anak itu lebih ke mencontoh apa yang dia lihat, mencontoh dan mendengar apa yang dia lihat. Nah, kebetulan saya punya anak 4, yang satu 10 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 4 tahun, dan yang kelima baru 7 bulan. Nah itu anak kedua dan anak ketiga saya kalau marah itu selalu melempar-lempar barang-barang yang ada di sekitar, sampai spatula, apalah ya, pokoknya yang ada di dekatnya selalu dia lempar. Nah yang saya tanyakan, padahal saya nggak pernah kayak ngasih contoh melempar barang ini, melempar barang itu, nggak pernah. Adapun kalau saya marah, saya diam. Nggak pernah saya, kamu gini-gini, enggak. Saya diam aja sampai anak saya marah apalah, mau pergi, mau apa, itu anak usia 3 tahun, anak usia 4 tahun, 5 tahun sampai bilang seperti itu. Nah, pas paling saya kalau misalnya tuh bisa sampai lepas kontrol atau misalnya tuh ngebentak anak, pernah kalau misalnya tuh saya sedang ada masalah dengan suami. Nah, pernah saya membentak anak dan itu pun saya langsung minta maaf dan tidak saya ulangi lagi. Dan ternyata baru saya tahu ketika kita belum pernah saya sama suami belum pernah marah ya, istilahnya tuh berantem secara apa kayak gitu. Nah ternyata ketika ada konflik, saya baru tahu, oh suami saya ternyata kalau marah ngelemparin barang seperti itu. Apakah itu, dan anak saya belum pernah lihat. Nah apakah itu bisa bawaan? Meskipun anak saya nggak ngelihat tuh, bisa bawaan dari kedua orang tuanya atau gimana tuh Bunda? Jadi saya nggak pernah ngasih contoh kayak gini, kok anak saya seperti ini, atau dari faktor lingkungan kah, atau ada turunan dari ayahnya kah, atau dari saya kah, gitu. Gimana Bunda? Terima kasih, itu aja sih Bunda. Itu anak kedua dan anak ketiga saya, kalau misalnya tuh udah marah-marah, udah habis semua rumah, kayak kapal pecah. Gitu aja Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya, jadi ini faktor mencontohkah atau faktor genetik mungkin Bun?
faktor turunan dari kedua orang tua. Mohon penjelasannya, silahkan Bunda Anik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bunda Yuli, Masya Allah, memang Bun ketika punya 4 anak berarti harus siap dengan 4 karakter yang berbeda. Iya. Gitu. Harus siap dengan 4 karakter yang berbeda. Nah, kalau dibilang apakah ini faktor genetik? Enggak ya, enggak. Jadi tidak ada faktor turunan cara marah gitu, nggak ada. Sampai detik ini belum ketemu bahwa bisa diwariskan gitu ya, cara marah diwariskan secara genetika, tidak, belum ada penelitiannya sampai detik ini. Tapi kalau mungkin respon yang bisa saya berikan atau asumsi awal yang bisa saya berikan adalah bisa jadi anak ini melihat, meskipun mungkin dibilang tapi dia nggak pernah melihat, tapi kan kita tidak pernah tahu. Jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi, punya potensi 80%. Atau bisa jadi memang anak ini adalah anak-anak yang punya kelebihan di bidang kinestetik, di bidang fisiknya. Nah, caranya bagaimana? Kalau saran saya pun punya anak yang seperti itu ya, bahasanya ketika marah tuh ingin melempar. Kalau saya merangkul, jadi dipeluk dulu. Dipeluk sambil terus diusap dadanya sampai saya bilang, oh sedang marah ya, oh iya nggak apa-apa kok kalau mau marah, sambil terus seperti itu. Lambat laun akhirnya dia sudah tidak ingin memukul apapun gitu. Kalau ataupun ada seperti lagi jalan tiba-tiba nggak sengaja nendang gitu ya, ketendang dikit, nah itu that's okay gitu ya. Tapi ketika kita membiarkan anak memberi ruang marahnya dengan melempar barang, itu kan juga ngeri sih. Jadi kalau memang kalau saya dirangkul. Jadi nanti ketika dia mau fisiknya itu ini, saya tulus tuh tangan yang mau mukul-mukul itu saya sambil bilang, oh sedang marah, baik, nggak apa-apa kok marah, normal. Sambil terus ya gitu, sambil terus kita bantu nerima kondisi bahwa dia sedang marah. Itu akan memulihkan dia untuk tidak memberi ruang buat marahnya secara agresif, secara anarkis. Tapi kalau kita membiarkan atau kita malah marahin balik, udah nggak boleh dibanting, wah semakin banting dia semakin jadi. Gitu. Jadi memberikan ruang yang dimaksud ini adalah memang kecenderungan orang itu punya kecenderungan berbeda. Ada kecenderungan yang menangis selesai, ada kecenderungan yang ngomel selesai. Saya punya klien sampai bilang, saya kalau nggak ngomel sampai lemes, itu nggak selesai marahnya. Jadi dia kecenderungannya adalah ketika lagi marah, ngomelnya harus sampai lemes katanya. Nah itu sekarang bagaimana kita ngelola biar ngomelnya itu biar bukan ngomel negatif yang keluar gitu, tapi penyerahan diri kepada Allah. Nah, jadi kalau saran saya Bun, ketika anak seperti itu, ketika marah, kita namakan, bantu langsung bilang, nak, mas marahnya kenapa? Oke, mama tahu lagi marah terus dia mau nangis, kita peluk langsung. Jadi biarkan dia nangis di dalam dekapan kita, terus kalau dia mau mukul, kita pegang tuh tangannya sambil bilang oke, sambil dielus, terus sambil bilang oke, mama ngerti kamu sedang marah, mama ngerti, mama terima kamu marah, oke terima nggak apa-apa ya, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, oke mama ngerti kalau kamu sedang marah. Kalau udah selesai, baru cerita, berikan ruang dia untuk cerita. Berikan ruang dia untuk cerita tentang apa yang sedang dirasakan. Jadi nanti dikaji bareng-bareng. Tadi marahnya kenapa gitu. Jadi memberikan ruang yang dimaksud di sini tidak melulu memberikan pelampiasan untuk dia mengeluarkan marahnya, bukan. Tapi memberikan ruang untuk dia bercerita setelah itu, terus kemudian mengkaji, oh tadi itu marah. Kalau marah, adik mas mukul barang, yang rusak barangnya siapa. Nah itu penting juga untuk kita ajarkan. Yang sakit tangannya siapa. Jadi itulah kenapa saat misal dia mau mukul, langsung aja kita peluk dan kita elus sambil, terus kita juga bantu untuk menerima sambil, pastinya kita sambil doakan dengan hati yang tenang. Kalau kitanya juga emosi, insya Allah emosi anak berkali-kali lipat semakin jadi. Gitu ya.
Baik, itu Mas Febri respon yang bisa saya berikan. Baik, Masya Allah, jazakillah khair pada Bunda Anik. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan Ya, dari makasih. Bunda Yuli. Baik, teman-teman semuanya, waktu kita sangat terbatas, tapi untuk kesempatan ini bisa satu lagi mungkin yang saya kasih satu lagi untuk bisa bertanya, bisa sharing atau bertanya ke Bunda Anik ya. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bisa menggunakan kolom chat yang ada. Ini ada dari Bunda Lisa nih Bun. Saya izin bacakan ya Bun ya di kolom chat yang ada. Bunda, kalau suami pulang kerja capek, refleks anaknya usil, ayahnya langsung marah. Kira-kira sebagai pasangan, bagaimana baiknya memberi respon karena kita pun tahu suami juga sedang dalam proses berjuang memperbaiki diri sebagai ayah untuk anak-anak. Baik, Masya Allah Bunda Lisa. Semangat ya Bun. Alhamdulillah. Salah satu yang bisa disyukuri adalah suami sedang dalam proses juga untuk membenahi dirinya. Kalau saran saya, ajakin ngobrol anak-anaknya. Ya, jadi kasih pengertian anak-anaknya. Jadi kita sampaikan ke anak-anak. Senang nggak kalau ayah marah gitu. Nah, kita memberi pengertian bahwa ayah itu capek, ayah itu lelah, terus tiba-tiba diusilin, tiba-tiba masih direcokin, misal seperti itu. Nah, jadi wajar kalau ayah marah. Gimana kalau kakak, adik butuh sesuatu, bicara baik-baik sama ayah. Gitu. Jadi diajarkan anak untuk mendapat perhatian, meminta perhatian itu bukan dengan cara usil, tapi dengan cara menyampaikan baik-baik apa yang dia butuhkan dan kemudian komunikasikan juga ke suami bilang ya sebenarnya anak-anak itu cuma butuh perhatian gitu. Jadi Bunda bisa menjadi menjembatani antara kedua belah pihak. Jadi kita bilang ke suami anak-anak itu butuh perhatian, anak-anak itu kangen. Gimana kalau setiap pulang kerja meskipun lelah sebentar aja nyediain waktu. Tapi sambil lalu bilang sama anak-anak, hindari usilnya, biar tidak semakin capek dan tidak semakin marah gitu. Kalau menurut saya sih itu Bunda, jadi menjembatani kedua belah pihak. Anak-anak pun harus paham kondisi orang tuanya juga. Jadi kalau lelah, misal nih, jadi dikasih analogi. Semisal nih, Mas pulang sekolah capek, terus diusilin adik, seneng nggak gitu? Terus dia bilang nggak suka, nggak seneng. Nah, ayah pun gitu. Nah, ayah tuh capek, bekerja seharian untuk menafkahi kita, apa ya, sebagai ikhtiar gitu untuk menafkahi kita dan lain sebagainya. Ayah pun capek ketika diusilin, makanya kenapa ayah marah. Nah, itu perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi ajarkan mereka tahu maunya apa dan menyampaikan dengan cara yang baik. Begitu Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Lisa ya. Untuk bisa menjembatani antara anak dengan ayahnya. Bisa diperbaiki lagi komunikasinya dengan anak dan juga dengan ayahnya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair pada Bunda Anik ya. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah hadir, yang udah berpartisipasi di acara Bilek Family Class ini. Semoga bisa menambah kita ilmu tentang parenting, wabil khusus tentang pola pengasuhan, dan juga semoga Allah ridho atas apa yang kita pelajari pada malam hari ini, sehingga Allah berikan kita pemahaman, berikan kita ilmu yang bermanfaat, berikan kita pemahaman, diujamkannya pemahaman kepada kita semuanya terkait apa yang telah Bunda Anik sampaikan. Baik, saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bunda Anik sudah membersamai kita nih di kesempatan pada malam hari ini. Ditunggu part-part selanjutnya nih, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin nanti untuk bulan depan ini harus ada Bunda Anik lagi nih yang membersamai kita nih. Terima kasih juga Mas Febri. Terima kasih para ayah bunda semua. Saya mohon maaf lahir batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, silahkan untuk tadi yang saya infokan tentang spesial program rekrutmen member Bila Verbal Indonesia, masa promo dari tanggal 16 sampai 17 Juni 2021. Syarat investasinya aslinya 99.000, tapi khusus promo ini hanya 69.000. Jadi untuk linknya sudah dikasih ya sama admin di kolom chat yang ada. Jadi untuk teman-teman semuanya silahkan dimaksimalkan untuk teman-teman semuanya, ayah bunda sekalian, karena di Bila Family Class, di Bila Verbal Indonesia ini bukan cuma untuk sehat fisiknya, dan juga kita juga lagi mengusahakan untuk juga keluarganya sakinah dan juga sejahtera juga finansialnya. Jadi silakan untuk kawan-kawan semuanya yang mau bergabung di Bila Verbal Indonesia bisa klik, tanya-tanya dulu nggak apa-apa, silakan. Insya Allah nanti ada admin atau CS ya yang akan memandu teman-teman semuanya. Baik, sampai di sini mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kufratul majlis. Subhanallahumma. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bunda Anik yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Semoga Allah jagain Bunda Anik, Allah terus bimbing Bunda Anik, dan Allah terus bersamai Bunda Anik. Amin, amin. Baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda, sahabat semuanya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih. Bos Roham. Godong aku nomor cadar-cadar itu deh. Cadar katanya. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Semakin sabar dalam hidup. Warahmatullahi wabarakatuh.